Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Raudhatul Farah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada henti-hentinya kita selalu menghaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat hidayah inayah kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah, digerakkan hati kita oleh Allah untuk bertemu di rumah Allah yang mulia ini, melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan ayat demi ayat yang kita kaji bisa nambahi pemahaman ilmu agama kita. Seiring dengan tambahnya pemahaman kita, mudah-mudahan bisa menambah ketebalan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyya as-salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita masuk pada ayat 80 dari surat An-Nisa. Man barang siapa yang sing sapa wonge yutii dia taat ar-rasula kepada seorang rasul, yaitu kepada Nabi Muhammad, faqad ata Allah, faqad maka sungguh, atau berarti dia taat Allah kepada Allah. Waman dan barang siapa yang tawalla dia berpaling, tidak mengikuti, tidak taat kepada Rasul dan tidak taat kepada Allah, fama arsalnaka maka tidaklah kami mengutusmu Muhammad alaihim atas mereka hafidun menjadi penjaga. Barang siapa yang taat kepada Rasul dan taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan taat kepada Allah, itu berarti apa yang Rasul perintahkan, apa yang Allah perintahkan kita kerjakan, apa yang Rasul melarang dan Allah juga melarang kita tinggalkan. Itu namanya taat. Waman tawalla dan barang siapa berpaling berarti dia tidak taat. Itu berpaling itu berarti dia tidak taat. Rasul kita mengajak sholat 5 waktu, dia tidak melakukan sholat, berarti tidak taat. Itu Rasul kita menganjurkan kalau sholat itu berjamaah, kita mengabaikan sholat berjamaah, berarti tidak taat. Rasul kita mengajak kalau bulan suci Ramadan itu puasa, dia tidak puasa, berarti tidak taat. Itu kan nggih? Ya, ya apa Ustaz gak melu poso tapi melok riyoyoi. Wah, kok iso ngono ae. Iki to? Gak melu poso tapi melu riyoyo. Wonten apa mboten ngoten niku?
kata. Kadang poso dijukuk awale tok karo mburine tok. Ono model poso ngene iki. Jadi pembukaannya sak minggu, barek sak minggu kate riyoyo. Iku ono model poso ngene. Jadi tengahe bolong. Ya sembo ngenten iki. Jadi barang siapa yang taat kepada Rasul dan taat kepada Allah, maka pasti Allah akan memberikan pahala-pahala jaminan surga. Dan barang siapa yang berpaling, fama arsalnaka alaihim hafidun. Artinya begini, sing sapa wonge gak melu tuntunanmu Muhammad, otomatis ya gak melu tuntunanku, maka kamu tidak bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Gitu loh. Maksudnya Nabi Muhammad itu gak kewajiban jogo wong sing gak taat iku mau. Wis jarno gak gelem taat kok. Nah kan begitu nggih. Wong tidak mau taat ya sudah. Nah, begini. Ayat ini turun ketika Rasulullah itu menyampaikan sebuah hadisnya begini. Man ahabbani faqad ahabballah wa man ata'ani faqad ata Allah. Nabi Muhammad ngeten di hadapan para sahabat, barang siapa yang cinta kepadaku berarti cinta kepada Allah. Barang siapa taat kepadaku berarti taat kepada Allah. Ketika Nabi Muhammad ngomong begitu, qala al munafiqun, orang-orang munafik berkomentar, ala tasma'una ila ma yaqulu hadzal rajul. Tahukah kamu apa yang disampaikan laki-laki ini, orang laki-laki ini, maksudnya Nabi Muhammad. Laqad qarafa syirka, sungguh telah mendekati kepada syirik. Qad naha an na'budu ghairallahi wa yuridu an natakhidahu rabban. Dia melarang kita menyembah kepada selain Allah, tapi dia sendiri menginginkan untuk disembah. Kamat takhodan Nasoro Isa, sebagaimana apa itu orang-orang Nasrani telah menyembah kepada Isa. Fa anzalallahu hadhil ayah, maka Allah menurunkan ayat ini. Maksudnya taat kepada Rasul itu bukan menyembah Rasul, gitu loh. Maksudnya di sini taat kepada Rasul itu bukan menyembah Rasul, tapi taat kepada Rasul itu ajakan Rasul ini kita ikuti, gitu. Maksudnya begitu, bukan taat kepada Rasul terus menyembah Rasulullah, tidak. Apa yang diajak oleh Rasul, kita diajak oleh Rasulullah, kita mengikutinya. Namanya ittiba. Kita mengikuti Rasulullah. Jadi bukan berarti menyembah, itu loh. Salah orang munafik yang menyangka bahwa gimana sih Muhammad itu? Kita dilarang menyembah kepada selain Allah, tapi kita disuruh taat kepadanya. Nah, dikira disuruh taat itu juga menyembah, kan begitu? Tidak, bukan berarti disuruh menyembah, gitu kan? Wa yaquluna, dan mereka berkata, orang-orang munafik tadi, ta'atun, kan ada perintah taat, dia jawab ta'atun, siap kami taat kepadamu. Ya, begitu. Faida barozu, maka apabila mereka itu keluar min indika, dari sisimu Muhammad, bayata, ya, merencanakan di malam hari ta'ifatun, segolongan minhum, dari mereka orang-orang munafik tadi itu, ghairul ladzi, selain yang takulu dia katakan di hadapanmu. Orang-orang munafik tadi itu ketika diajak taat, dia siap, saya taat, kami taat. Tapi ketika berpaling darimu, sudah tidak di hadapanmu, bayyata ta'ifatun minhum, ternyata di malam hari dia merencanakan, ya, merencanakan perbuatan-perbuatan jahatnya, ya, kepada Nabi Muhammad dan orang-orang Islam. Ghairul ladzi taqul, selain yang dikatakan. Jadi orang munafik kan begitu, ya. Di hadapan Nabi mantuk-mantuk, ya siap, tapi begitu tidak di hadapan Nabi, dia merencanakan niat-niat buruknya, ya, dengan membocorkan rahasia-rahasia
yang sudah dimusyawarahkan di antara para sahabat untuk melawan orang-orang kafir kemudian dibocorkan oleh orang-orang munafik itu. Wallahu, dan Allah yaktubu, dia menulis, mencatat, mayubayyitun, apa yang direncanakan mereka di malam hari. Apa yang direncanakan mereka di malam hari. Jadi ayat ini membongkar isi hati orang-orang munafik yang ketika di hadapan Rasul bilang ta'atun, kami taat, tapi ketika di belakang Rasul dia pada malam hari merencanakan niat-niat buruk ya, yang akan mencelakakan kepada Rasul dan akan mencelakakan kepada orang-orang yang beriman. Itu jangan sampai ada orang-orang yang bersifat seperti ini, gitu ya. Kadang-kadang itu di forum musyawarah, iya setuju, tapi di luar musyawarah dia mengadakan kelompok-kelompok kecil untuk membantahnya dan tidak setuju dengan keputusan itu. Ini termasuk, Pak. Jangan sampai terjadi. Kalau sudah di forum musyawarah, iya, apa yang menjadi kesepakatan bersama, yes ayo dilakukan bareng-bareng. Ojo nduk ngarepe musyawarah gitu bilang iya setuju, tapi di luar musyawarah dia membentuk kelompok-kelompok kecil, rundingan karepe dhewe untuk melawan keputusan-keputusan rapat itu. Ini podo karo wong munafik iki. Ya, jangan sampai terjadi. Nah, itu. Fa'arid anhum, ya. Fa'arid, maka berpalinglah Muhammad anhum, dari mereka. Wes gak usah diurusi Muhammad. Orang-orang munafik yang seperti itu gak usah mbok urusi. Wa tawakkal, dan bertawakallah kamu alallahi, kepada Allah, memasrahkan semua urusan ini kepada Allah. Apa yang sudah kamu rencanakan dengan para sahabat, pasrahkan kepada Allah. Wa tawakkal alallah. Wa kafa, dan cukuplah billahi, bagi Allah, kepada Allah, wakilan, sebagai pelindung. Cukup bagi kamu Allah sebagai pelindung. Oleh karena itu jangan mengandalkan bantuan dari orang-orang munafik yang ketika di hadapan kamu bilang iya, bilang taat, tapi ketika di belakang kamu dia merencanakan niat-niat buruknya untuk mencelakakan kamu. Jangan. Sudahlah, kamu pasrah kepada Allah dan bertawakal kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pelindungmu. Jadi seperti itu ya. Karena orang gak mungkin orang munafik itu bisa membantu kekuatan orang-orang Islam, tidak mungkin ya. Seperti itu. Nah, oleh karena itu jangan sampai terjadi di masyarakat seperti ini, tipe-tipe orang yang seperti ini ya, jangan sampai terjadi. Ini adalah sangat merugikan kepada masyarakat dan sebuah instansi apapun jikalau ada ya. Afala yatadabbaruna, afala apakah tidak yatadabbaruna, mereka mengangan-angan atau mereka berpikir, analisa Al-Qur'ana kepada Al-Qur'an. Opo mereka itu gak gelem angen-angen isine Al-Qur'an, gitu loh. Apa mereka itu tidak mau menganalisa, memahami isi Al-Qur'an? Walau kana, andaikan Al-Qur'an itu min indi ghairillahi, dari selain Allah, maksudnya umpomo Al-Qur'an itu gawenane selain Allah, bukan dari Allah maksudnya. Lawajadu, niscaya mereka akan menemui fihi, di dalam Al-Qur'an itu, ikhtilafan, perbedaan kathiron, yang sangat banyak sekali ya, kathiron, yang sangat banyak sekali. Jadi ayat ini ditujukan kepada orang-orang munafik, orang-orang yang lemah imannya, sehingga kemarin itu mereka tidak mau berperang
ketika diajak berperang itu dia masih enggan. Kenapa engkau perintahkan perang kepada kami ini loh? Wa qalu rabbana lima katabta alainal qital. Ya Allah, kenapa engkau mewajibkan kepada kami berperang? Laula akhortana ila ajalin qarib. Lambo enggih panjenengan itu menunda perintah perang ini. Nah gitu kan, orang-orang yang lemah imannya dan orang-orang munafik itu ketika diajak berperang itu mereka enggan untuk berperang. Nah ini terus dijelaskan di ayat 81 ini tadi. Ketika mereka di hadapan Rasul itu bilang ta'atun, tapi ketika mereka berada di belakang Rasul, mereka merencanakan di malam hari niat-niat busuknya untuk mencelakakan Rasul dan orang-orang Islam. Nah, afala yatadabbarunal Qur'an? Mengapa mereka tidak mau berpikir tentang Al-Qur'an? Al-Qur'an ini andaikan datangnya dari selain Allah, pasti ditemui di dalamnya itu perbedaan-perbedaan yang sangat banyak sekali. Nah, maka hendaknya kita termasuk apa yang kita lakukan di sini adalah belajar memahami isi Al-Qur'an supaya kita itu tahu, faham isinya Al-Qur'an. Nah, seperti itu. Yatadabbaruna itu mikir-mikir isinya Al-Qur'an. Terus diangen-angen, mari ngono dipraktekno. Nah, seperti itu, Pak. Yatadabbarunal Qur'an. Yang kalau Al-Qur'an itu dari sisi selain Allah, pasti di dalamnya akan terjadi perbedaan-perbedaan yang sangat banyak. Nah, terbukti sejak Al-Qur'an ini diturunkan sampai saat ini tidak ada satu ayat dengan ayat yang lain saling bertentangan, tidak ada. Penafsiran ayat ini dengan penafsiran ayat yang berada di juz ini tidak ada yang berseberangan atau tidak ada yang bertentangan. Semuanya adalah seiring, sejalan, serasi. Itulah Al-Qur'an. Nah, jadi Al-Qur'an mutlak kebenarannya diturunkan di muka bumi sebagai petunjuk, diturunkan di bumi sebagai rahmat, diturunkan ke bumi sebagai obat, sebagai penyembuhan. Itulah Al-Qur'an. Oleh karena itu, kalau hidup kita ingin mendapat petunjuk dari Al-Qur'an, ya berarti harus mempelajari Al-Qur'an, belajar memahami isi Al-Qur'an. Gitu. Wa idza ja'ahum, dan apabila datang hum kepada mereka amrun perkara atau berita keadaan tentang orang Islam, minal amni dari keamanan atau menang dari peperangan, awil khaufi atau ketakutan kalah dari perang, adzau mereka menyebarluaskan bihi dengannya. Gawene wong munafik itu, Pak, mereka itu selalu mengintai, mencari berita. Kalau ada berita-berita yang tidak baik dari kalangan orang Islam, apalagi orang Islam itu mengalami kekalahan, mereka itu cepat menyebarluaskan berita itu. Kan begitu ya? Mereka itu begitu cepatnya menyebarkan berita itu. Ada ubi. Ya. Kita masih teringat peristiwa perang Uhud. Ketika orang Islam, tentara-tentara Islam sedang porak-poranda, korat-karit, ya, orang munafik itu sudah berani mengumumkan bahwa Muhammad terbunuh, Muhammad terbunuh, Muhammad terbunuh, padahal belum terbunuh. Itulah orang-orang munafik. Kalau ada berita-berita yang sumbang mengenai orang-orang Islam, cepat disebarluaskan, ya, cepat disebarluaskan. Nah, walau radduhu, dan jikalau mereka mau mengembalikan berita itu ila rasuli kepada Rasul, wa ila ulil amri, dan kepada pemimpin perang di waktu itu, minhum darinya, la alimahu, niscaya akan mengetahuinya alladzina orang-orang yang yaitu rupane wong munafik, yastambitunahu,
yang mereka meneliti terlebih dahulu berita itu minhum dari mereka. Mestinya sing bener iku ketika dia itu belum tahu jelas ya berita itu, lebih baik kembalikan atau tanyakan kepada Rasul, karena Rasul yang lebih tahu tentang keadaan orang-orang yang beriman. Atau tanyakan kepada ulil amri, pimpinan. Jangan belum tahu sudah disebar luaskan. Sekarang terjadi no mboten ngeten iki. Banyak berita-berita hoax. Gitu. Di WA, di Facebook, di Twitter. Berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini Al-Qur'an membicarakan 15 abad yang lalu, Pak. Ternyata tetap terjadi, tetap cocok. Kondisi sekarang ini adalah dengan teknologi yang canggih, berita ini juga tidak bisa dipertanggungjawabkan tentang kebenarannya. Kadang belum benar sudah di forward atau di share ke tempat yang lain, ya, sehingga salah dibagi salah, terus di share salah tumpuk-tumpuk. Ini sekarang, dulu sudah dilakukan oleh orang-orang munafik, ya. Nah sekarang itu di dunia maya juga seperti ini. Makanya hati-hati ya kita dalam menerima suatu berita, gitu ya. Yang dulu dilakukan oleh orang munafik, sekarang juga banyak dilakukan oleh orang-orang kita, gitu. Makanya hati-hati. Mestinya apa? Tanyakan kepada sumbernya. Maka di sini rudduhu ila Rasul. Tanyakan dulu kepada Rasul, benar apa enggak berita itu? Wa ila ulil amri, atau kepada pimpinannya, sumber perkaranya. Gitu loh, gitu. Jangan sampai itu tidak benar terus kita itu malah memprovokasi. Nah ini juga yang salah juga. Apalagi sekarang ini, Pak. Awal-awal vaksin itu keluar, vaksin 1, vaksin 2, penuh pro dan kontra, kan begitu, kan? Ya, pemerintah dengan segala daya upayanya untuk menggelindingkan vaksin, tapi ada kelompok yang memprovokasi, gak usah vaksin, masih yang vaksin ya tetap kena, gitu, gitu. Sehingga berita ini membingungkan masyarakat, ya. Sampai vaksin kedua terus begitu. Sekarang sudah muncul vaksin ketiga, nih, booster. Ya, lah kita ini hendaknya juga jangan terprovokasi oleh berita-berita yang tidak bertanggung jawab. Ini harus selektif betul, ya, harus selektif betul. Nah, jadi seperti itu, Pak. Dalam meneliti suatu berita, yastambitunahu, diteliti terlebih dahulu, ya, terlebih dahulu begitu. Mestinya begini, Mas. Kalau urusan mati itu kan dari Allah ya kita. Tapi kewajiban kita kan ikhtiar. Kalau adanya vaksin itu dalam rangka untuk ikhtiar, ya sudah. Kalau kita sudah ikhtiar kok masih kena, terus kemudian meninggal, itu berarti sudah takdir. Kan begitu saja ya. Begitu saja. Jadi gak usah diputar balikkan. Terus begitu saja. Ikut pendapat yang mayoritas. Dalam hal ini ikut pendapat yang mayoritas. Gitu saja kalau menurut saya gitu. Ya, walaula fadlullahi, dan jikalau tidak ada anugerah Allah alaikum atas kamu sekalian, wahai para sahabat, wa rahmatuhu, dan rahmatnya Allah, lattaba'tumus syaiton, niscaya kalian akan mengikuti setan, illa qalilan, kecuali sedikit. Artinya apa? Andaikan tidak ada karunia dari Allah dan rahmatnya, pasti kalian wahai para sahabat akan mengikuti provokasi-provokasi dari orang-orang munafik yang gembosi kamu, sehingga kalian tidak ikut perang. Jadi begitu, Pak.
Orang-orang munafik itu segembosi tok. Ya. Nah, para sahabat yang imannya ya masih lemah itu ya ada yang termakan oleh provokasi itu. Gak usah melok perang tambah mati kon. Ya, jadi seperti itu. Macam-macam orang munafik itu ya. Macam-macam orang munafik. Jadi seperti itu. Jadi cara beragama orang munafik seperti kemarin itu nih. Kalau orang Islam ditimpa kekalahan, maka dia itu menggerutu dengan mengatakan, tadi kenapa saya kok nggak ikut gitu kan, nggak babak belur seperti ini. Seperti itu orang munafik. Tapi kalau dia tidak ikut, terus orang Islam menang, kayak dia tidak berani menyapa orang-orang yang beriman tadi, dengan dalam hati mengatakan lapo aku gak melok, jangan melok lah oleh bagian ya. Jadi cara beragama itu dipilih sing gampang-gampang tok. Ini cara beragama orang munafik. Ya. Nah, praktek dalam kehidupan kita seperti apa? Ya banyak, Pak. Sholat 5 waktu gak gelem, diundang kondangan atau tasyakuran teko gisi. Gitu mboten? Seneng diundang tasyakuran oleh berkat kok. Dipilih sing gampang tok, Pak. Sholat 5 waktu, aras-arasen diundang tasyakuran semangat. Kan gitu nggih, teko gisi. Poso gak gelem, riyoyo gelem. Dadi tiba sing gampang-gampang tok ae. Gitu. Tiba sing gampang-gampang tok ae. Gak tau nang masjid apa wayahe Idul Kurban, gak diundang teko. Gawa lading melok edet. Kan begitu toh nggih. Nah, ini potret kehidupan cara beragama kita di masyarakat, Pak, seperti. Jadi beragama dipilih sing gampang-gampang. Kan seperti itu nggih. Ya mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Itu nggih. Jadi agama itu adalah ya perintah, doktrin yang harus kita lakukan bersama-sama. Faqatil, maka berperanglah kamu fisabilillahi di jalan Allah. La tukallafu, tidaklah kamu dibebani illa nafsaka, kecuali dirimu sendiri. Waharridi, dan kubarkan semangat al mukminina, kepada orang-orang yang beriman. Asallahu, semoga Allah, barangkali Allah ayyakuffa, menghentikan ya atau mematahkan ba'sal ladina, kekuatan orang-orang yang kafaru, mereka kafir. Wallahu, dan Allah asyaddu, lebih keras ba'san, kedahsyatannya, wa asyaddu, dan lebih tangkilan siksaannya. Ya, jadi seperti itu. Maka perintah pertama kepada Nabi Muhammad secara pribadi, aku bebani berperang. La tukallafu illa nafsak, tidaklah kamu dibebani berperang kecuali dirimu sendiri. Nah, secara pribadi aku bebani untuk berperang, tapi jangan sendirian. Waharridil mukminin, gerakkan orang-orang yang beriman untuk kamu ajak ikut perang juga. Nah, waharridil mukminin, kobarkan semangat kepada orang-orang mukmin untuk ikut berperang. Jadi Nabi Muhammad secara pribadi diwajibkan, tapi juga disuruh mengajak kepada orang-orang yang beriman untuk sama-sama berperang membela agama Allah. Seperti itu. Nah, kenapa kalau Nabi Muhammad secara khusus disebut pribadinya? Ya karena Nabi Muhammad adalah pimpinannya. Kan begitu ya? Karena Nabi Muhammad adalah pimpinan umat pada waktu itu. Ya. Man, barang siapa yang yashfa', dia memberikan pertolongan
syafaatan dengan pertolongan hasanatan yang baik, yakun maka dia mendapat lahu baginya nasibun bagian pahala minha dari pertolongan berbuat baik itu. Waman dan barang siapa yang yasfa dia memberikan pertolongan syafaatan dengan pertolongan sayyiatan keburukan, kejelekan, yakun maka ada lahu baginya kiflun bagian dosa minha darinya, dari perbuatan dosa tadi. Wa kanallahu dan adalah Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu muqitan zat yang maha kuasa. Barang siapa yang menolong orang supaya dia berbuat baik, hasanah. Yasfa syafaatan itu menolong seseorang untuk berbuat hasanah, untuk berbuat baik, ngajak wong sholat, ngajak wong poso, ngajak wong ngaji, itu namanya menolong dalam hasanah, perbuatan baik. Maka dia akan mendapatkan bagian pahala dari orang yang diajak tadi tanpa mengurangi dari pahala orang yang diajak itu. Nah ini Pak, jadi kalau jenengan itu berhasil ngajak tonggoe jenengan sing asale gak gelem nang masjid kok mari ngono gelem nang masjid goro-goro syafaah dugi jenengan, ajakan kebaikan dari jenengan, maka jenengan mendapat pahala dari mengajak itu tadi ya, tanpa mengurangi pahala orang yang jenengan ajak. Jadi misalnya dhewekne iku melok ajakan jenengan oleh pahala 100, jenengan juga oleh pahala 100. Wong iki juga oleh 100, bukan oleh 100 ya saya ketedang rek wong takjak ya. Gak gitu. Begitu loh ya. Paham nggih? Jadi bukan berarti oleh 100 terus mari ngono didum mergo sampean nang masjid diajak bapak iki ya berarti 50 sing ngajak sampean 50. Enggak begitu, Pak. Enggak begitu. Jadi misalnya dapat 100, dia juga dapat 100 tanpa mengurangi orang yang jenengan ajak itu. Gitu. Lah sebaliknya, kalau orang itu menolong kepada kejelekan keburukan, yakun lahu kiflun minha, maka dia juga dapat bagian tanggungan dosa dari orang yang diajak maksiat itu tanpa mengurangi dosa daripada orang yang diajak maksiat itu. Ini dalam hal mengajak kebaikan. Nah, oleh karena itu ya artinya begini Bapak-bapak, kita kan berharap ya opo sing jamaah nang masjid iki gak iku-iku wae. Ya apa iso berkembang gitu loh. Nah iki kewajibane sapa? Ya barangkali panjenengan punya tetangga, punya konco sing gurung tertarik, terpaut atine nang masjid, diomongi gantitik diajak gantitik. Nah suwe-suwe tertarik melu nang masjid. Nah, berarti jadi bertambah jamaah kita. Ngoten. Jadi seperti itu Pak. Tapi nek wis diomongi sak bendino gak kena ya wis Pak, ojo dipaksa Pak. Soalnya engko nek wis gak gelem terus jenengan ajak terus, isuk muring-muring Pak. Itu nggih. Isuk muring-muring, wis swarga pek-peken. Iso metu menesu deh Pak. Gitu loh. Yes, ngajake ya wis enteng-entengan ae lah. Ayo Cak, kana masjid ta? Gak wis gisi wis, gak apa-apa lah ngono ae. Ngajake ya enteng-entengan ae. Wis kayak jagongan gitu aja lah. Ayo kana masjid ta? Ya wis gisi wis. Kadang-kadang kok ono sing gak disapa terus malah ngene kok. Tolong aku absen ya engko ya. Gak melok nang masjid kok ngabsen no. Batinmu sekolah ta ya opo. Jadi omongannya macam-macam. Jadi begitu Pak. Ya jadi bagaimana supaya bertambah jamaah kita ini. Ya. Tuh, ya wis artinya begini. Kalau Nabi Muhammad ya, Muhammad tugasmu mengajak dan menyampaikan. Wis titik. Urusan wong iku melok awakmu utawa enggak, awakmu wis gak tanggung jawab. Nah, ini kan sama dengan kita. Ya. Bagian kita adalah mengajak.
Kalau dia tidak mau ya sudah, tidak mau. Kan tidak apa. Nah, seperti itu. Itu namanya barang siapa yang menolong perbuatan baik, maka dia akan mendapatkan bagian dari perbuatan baik orang yang diajak itu. Dan barang siapa yang menolong perbuatan sayyi'ah, kejelekan, maka dia juga akan mendapatkan bagian dosa dari orang yang diajak maksiat itu, tanpa mengurangi dosa dari yang diajak itu. Wa idza khuyyitum, dan apabila kalian diberikan penghormatan bitahiyatin, dengan suatu penghormatan, fahayyu, maka balaslah penghormatan itu bi ahsana minha, dengan yang lebih baik daripada panjenengan dikai penghormatan, auruduha, atau balaslah seimbang. Innallaha, sesungguhnya Allah, karena dia adalah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, hasiban, zat yang maha memperhitungkan amal hambanya. Maksudnya ayat ini ngeten, niki adalah masalah akhlak, masalah jalinan hubungan silaturahim, masalah jalinan hubungan pertemanan dan tetanggan. Supaya ukhuwah Islam silaturahim tetap berjalan, maka kita disuruh untuk saling menghormati antara satu dengan yang lain. Terus nek kula panjenengan dikai penghormatan nanggone tanggane, maka balaslah penghormatan itu yang lebih, ya, bi ahsana minha, dengan penghormatan yang lebih baik daripada penghormatan yang diberikan kenjenengan. Auruduha, atau balaslah yang seimbang. Wis cara gampang ning ngeten e, cek gampang. Langsung riyel aja nggih. Misale tangga panjenengan niku lunga-lunga rekreasi, mari ngono jenengan dikei oleh-oleh jeruk 2 kilo misalnya nggih. Berarti jenengan dikei kehormatan iki to, jeruk 2 kilo. Engko nek jenengan lunga ya balesen. Nek iso lebih ono, aja 2 kilo, balesen 3 kilo, atau paling tidak sama, gitu loh nggih. Auruduha, atau sama, kembalikan yang sama, ya balikno maneh atau balesen 2 kilo. Aja sampai sakni sore, tidak sesuai dengan ayat nek jenengan bales sakni sore, kan begitu nggih. Nah, itu contohnya begitu. Makanya saya teringat ada penceramah yang mengatakan, nek kula panjenengan nggak ada damel terus disumbang tonggone 1.000, maka nek tonggone duwe damel ojo 1.000, nek iso 150 buwe lebih ono, atau minimal seimbang. Nah, itu berarti meratakan ayat ini, gitu loh gitu. Nah, makanya kadang-kadang nek buan terus dicateti itu dalam rangka nek mbales iku ben gak meleset ado-ado gitu loh. Ngoten nggih? Atau paling tidak itu sama. Nah kan ayatnya begitu, ayatnya begitu, gitu. Jadi nek kula panjenengan diperlakukan baik, dikai penghormatan, ya balaslah dengan penghormatan dengan yang lebih baik. Jeruk 1 kilo balesen 2 kilo, ngoten nggih? Saged nggih? Atau paling tidak itu podo gitu loh. Jenengan di apa itu? Buwo jenengan 100, ya balesen 100, nek iso ya 150 utawa lebih ono lah. Mbok 110, mbok 120. Berarti aku wis praktekno ayat iki ya tak balas lebih ya. Ya. 120. Nah, itu dalam hal apa itu? Dalam hal apa ya? Pemberian. Kalau dalam hal ucapan, jadi begini. Kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam warahmatullah. Ditambahi warahmatullah. Berarti jawabnya kan lebih. Lah nek terus jenengan diucapkan salam assalamualaikum warahmatullah, jenengan tambahi mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti jenengan kan ngelebihi. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi penghormatan itu hendaklah dibalas dengan penghormatan yang lebih atau yang seimbang. Mboten nggih? Ada yang ditanyakan oleh sealaman? Alhamdulillah. Kalau ada monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Berkaitan dengan mengajak kebaikan untuk sholat, itu pernah terjadi pada salah satu masjid. Itu mengadakan suatu ya kebetulan puasa Ramadan. Itu dengan iming-iming berpres untuk pergi ke umroh itu. Sehingga peminat untuk hadir itu banyak. Terus setelah itu tidak ada kegiatan itu, akhirnya masjidnya sepi lagi. Itu bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masjid tadi untuk mengadakan begitu itu tidak salah, dalam rangka untuk menarik umat supaya mau berangkat ke masjid, kan begitu ya? Tidak salah kan? Jadi diberi motivasi dengan cara itu. Tapi yang tidak benar ketika tidak ada itu terus jadi sepi. Nah ini yang nggak benar ini. Ini nggak benar, berarti imannya segurung mapan ini. Kalau imannya itu sudah mapan, ono doorpress gak ono doorpress, aku nang masjid. Lho iku baru jempol iku. Gitu. Nah, tapi gak apa-apa untuk awal-awal motivasi, gak apa-apa. Untuk bagi orang yang belum terbiasa ya. Tapi nek wis ya aja terus-terusan ngono lah, gak ono peningkatane imane gitu. Mosok imane iku mergo doorpress terus. Lah iman cap doorpress. Nek ono doorpress nang masjid nek gak ono gak. Jadi begitu Bu. Kalau untuk menarik gak apa-apa, tapi jangan terus-terusan begitu. Jadi nanti umat ini jadi ketergantungan dengan doorpress nanti ibadahnya. Nah, seperti itu nggak apa-apa. Kalau memang itu suatu saat untuk menarik nggak apa-apa. Ya gitu Sabun. Jadi itu banyak yang kita lakukan. Jadi mudah-mudahan tentang Sabun. Dia monggo jenengan kata sih faditan. Jadi seperti itu Ibu-ibu, dua ayat terakhir ini penting sekali untuk kita lakukan ya. Semoga kita tetap istiqomah dalam kebaikan dan kalau bisa mengajak orang untuk berbuat baik, dan kalau diberi penghormatan orang kita berusaha untuk membalas yang lebih baik. Jika saat itu aku guru iso rek balas lebih rek wis tak balas sak menit sik engko nek aku lunga meneh tak balas. Nah, bisa juga seperti itu. Ya itu kan cara saja cara saja. Yang penting Al-Qur'an itu mengatakan balaslah lebih baik atau minimal seimbang. Nah, seperti itu minimal seimbang. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam kebaikan gitu Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.